Subhanalladzi 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 asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula binuriya min ayatina innahu was-samiul basir. Sadaqallahu nazim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati para ustaz yang hadir di tempat ini, Bapak Ustaz belum datang Pak Ustaznya? Pak Ustaznya belum datang? Ustaz Sani, Bapak Ustaz iya. Mahir Marzudi, Oh iya. Bapak Habib Jafar Sadiq, Bapak Ustaz Muhammad Sawi, dan Ustazah yang di tempat ini, serta tokoh masyarakat yang ada di tempat ini. Serta juga mungkin masuk perjalanan Bapak Kapolsek, juga nanti Bapak dan Ramil yang sudah berjalan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini anak-anak Kita masih diberikan berbagai karunia nikmat, nikmat sehat walafiat, nikmat iman buat Islam, nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, hari Sabtu yang cerah ini, yang bertepatan tanggal 20 Rajab 1444 Hijriah dan juga tanggal 18 Februari 2023 miladiah. Kita dapat bersama hadir di tempat ini untuk kita bermuajahah, bersilaturahmi, bertatap muka, dan juga dalam rangka kita mengadakan acara atau memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu di lingkungan komplek Pondok Bahar. Adapun tema anak yatim lingkungan Pondok Bahar dan juga RW 02 dari pesantren Riyadhus Salaf. Adapun tema pada meningkatkan kesadaran akan pentingnya ukhuwah dan persatuan umat di tengah maraknya sikap pragmatisme dan polarisasi kaum muslimin. Selanjutnya salam serta selawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya kebenaran serta petunjuk jalan menuju keselamatan, serta juga kepada para sahabatnya, keluarga beliau, serta kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat kutsmah di akhir nanti dari Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, untuk selanjutnya kami akan sampaikan atau perkenankan kita akan sampaikan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tadi sama masalah isi gosa, kemudian pembukaan yang pas saya sampaikan tadi, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan maulid, nanti ada sambutan-sambutan, kemudian nanti pun ada pemberian santunan acara kelima dan pembacaan ayat Quran, nanti dilanjutkan dengan siraman rohani atau tausiah agama yang akan disampaikan oleh dari Bapak Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf atau yang lebih dikenal dengan Ustaz Tire. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama kita mengucapkan basmalah agar acara kita dapat berlangsung dengan baik, lancar dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada hadirin sekalian, dan marilah kita beranjak kepada acara selanjutnya sebelum kita sambutan, yaitu Maulid Nabi yang akan dipimpin oleh guru kita kepada Ustadz Yasin. Dipersilakan. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذريته وأهل بيته صاحب سنة الدرار حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي غفر الله له ونفعنا به بعلومه في الدارين. شهر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصلح وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله dan ketua panitia Ubadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat, ini baru datang dan ramai. Yang terhormat Bapak dan Ramil Ciledug, Bapak Kapten ARH Jaminan Ari Yantu, selamat datang. Yang saya hormati, yang saya muliakan para Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Maher, Pak Ustadz
Bapak Ustaz Salim, pengamal nggak ngaji nih nggak berlukan. Yang saya muliakan juga Habib Jafar Sihab LC. Yang saya hormat juga Bapak Ustaz Yasin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Ahmad Nurul Katam dihormati. Terima kasih Pak Haji Khairul. Yang saya hormati juga Bapak Ketua DKM Masjid Anas Bani Bapak Haji Sirut Rigutoro dan seperangkatnya Bapak Sekretaris DKM dan negara. Yang saya hormati Bapak, di sini ada Pak Ketua RW nih, RW 2. Terima kasih, selamat datang Pak RW Maulana. Bapak Ustaz Sauri, mohon maaf diwatan di belakang ini. Yang saya hormati juga pada tokoh pemuda Pondokar, saudara saya juga Bapak Muhammad Abis, selamat datang Semandu. Dan yang saya hormati kepada para hadirin hadirat, Bapak Ibu semua, mohon maaf jika tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takzim saya kepada Bapak semuanya. Puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya memang hujannya gede ya kita masuk ke dalam. Mudah-mudahan hanya sebentar saja. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para kasepuhan, para guru, para ustadz. Alhamdulillah hadir di tengah kita, di antaranya Bapak Habib Jafar Sodik, Bapak Ustadz Muhammad Nur, Bapak Haji Sanif, Bapak Ustadz Sauri, Bapak Ustadz Nur Yasin, dan lainnya. Kita doakan semoga beliau para guru selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kita hormati Bapak dan Ramil, Bapak Kapten ARH Jaminan Haryanto, alhamdulillah berkenan hadir. Para penasehat, para ketua RW, Babinsa, Binamas, ketua RT, tokoh masyarakat semuanya. Juga yang kami hormati tim Hadroh Al-Hilal, juga anak-anak yatim yang kami sayangi, Bapak Ibu hadirin wal hadirat tanpa kecuali. Semoga kita semuanya dalam kesehatan, dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmatnya. Kita masih diberi berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, memenuhi undangan kami menghadiri peringatan hari besar Islam, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Panitia Insinyur Bibi Haryadi Entek, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Anas Bani Malik Insinyur Haji Tri Kumtoro, yang saya hormati saudara kami Bapak Pandu,
yang saya hormati para ustadz dan para kiai serta ustadzah yang saya hormati dan saya muliakan, yang saya hormati para jamaah baik muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Isra Mi'raj di masjid yang mulia ini. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu untuk cuaca ya, sekarang ini memang banyak hujannya Pak. Karena menurut BMKG ya, pada tanggal 17 sampai tanggal 26 itu akan terjadi super new moon pada tanggal 20, sehingga artinya apa? Ya, jarak bulan dengan bumi itu sangat dekat, sehingga gravitasi bulan itu sangat berpengaruh, sehingga akan terjadi pasang di laut ya, laut pasang akan terjadi indikasinya. Terima kasih kepada Bapak Pandu yang menyampaikan. Baik, yang terakhir akan diberikan oleh Bapak Ketua Panitia Pelaksana kepada Bapak Insinyur Budi Haryadi. Bapak Pandu, Pak Tri, semuanya. Ini pengunjung. Ini semuanya. Bapak-bapak, bapak-bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan santunannya, bagian santunan. Untuk selanjutnya adalah kita foto bersama Pak dengan anak-anak yatim. Silakan anak-anak jatuh posisinya, kita berfoto bersama. Yang depan kayaknya enaknya itu deh, sedikit duduk atau berjongkok biar semuanya bisa kebagian dipoto dengan Bapak Camat, Bapak dan Ramil. Maskernya dibuka, maskernya dibuka apa-apa, doang. Ini Pak Camat, mau ganteng begini juga orang petrol. Ayo Pak Camat, Pak dan Ramil, Pak Ketua semuanya, Pak Pandu di tengah Pak, di sini Pak, di depan Pak, Pak dan Ramil, di sini Pak. Ya, Pak ini Pak Ustaz, Habib. Masyarakat, tokoh pemuda, para ketua RT, ketua RW, wabil khusus, ketua panitia peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Jami Anas Bani Malik, Bapak Insinyur Didik Haryadi MT, dan sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Anas Bani Malik, Bapak Insinyur Haji Tri Buntoro, dan sama-sama kita hormati Bapak dan Ramil Ciledug, Bapak Kapten ARH Jaminah, dan sama-sama kita hormati
Lurah Kelurahan Pondok Bahar, Bapak Haji Adhari Jumalulail SIP, beserta Pak Sekel, yang sama-sama kita hormati Ketua DMI atau yang mewakili, Ketua MUI atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati tokoh pemuda atau artis Pondok Bahar nih. Bersama
Muhammad. Maksudnya ada, ada. Emangnya bang, buang emangnya. Cek sound, halo, emangnya buang. Cek sound, halo, 1 2, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para habaib, para guru dan para orang tua, terkhusus yang sama kita muliakan guru kami Al-Walid Al-Habib Rashid bin Yahya. Kita doakan beliau sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kesabaran membimbing kita, dan ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Yang mulia Habibana Al-Mahbub Al-Habib Ja'far bin Fuad Syahab, kita doakan beliau senantiasa sehat selalu, panjang umur. Allah berikan kekuatan, kesabaran membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Hadir tengah-tengah kita Bapak guru kita, Ketua DMI dan Ketua MUI, segenap yang hadir, Bapak Camat Karangtengah, Bapak Haji Hendrianto, dan Bapak Ramil Ciledug, Bapak Kapten ARH Jaminan Arianto, Lurah kita Bapak Lurah Haji Azhari Jamalul Lail SIP, dan terkhusus Ketua DKM Masjid Jami Anas Bani Malik, Bapak Insinyur Haji Tri Guntoro, dan abang saya Bang Haji Pandu, beserta seluruh para panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj, para guru dan para tokoh yang lainnya yang mohon maaf nggak absen satu-satu karena segini doang yang dicatatinnya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tema kita kali ini Dewan Kemakmuran Masjid dalam kurung DKM Masjid Jami Anas Bani Malik Tablik Akbar dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dirangkaikan dengan santunan yatim piatu, tanda kutip meningkatkan kesadaran akan pentingnya ukhuwah dan persatuan umat di tengah maraknya sikap pragmatisme dan pluralisme
polarisasi kaum muslimin, penceramah badan diri dunia. Mudah-mudahan hadir dan kumpul kita semua Allah berikan sehat walafiat. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Ibu, ibu, apaan? Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Ada anak muda tengah malam dia melanjang ke rumah pacarnya, berarti itu anak muda lagi empok nih berantem sama laki tengah malam, gembol pakaian, kabur dari rumah, berarti empok lagi. Tetangga nanya, lu mau kemana kok? Mau Isra. Jadi perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tetapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Isra Mi'raj ini bisa diukur dengan nilai iman, nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa bang? Otak kita ini kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj Allah yang mau, bukan Rasulullah yang mau. Ayatnya jelas, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Rasul yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Ukuran otak nggak nyambung. Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal bang, 3 bulan naik onta baru nyampe. 3 bulan naik onta, itu pun ontanya udah onta VIP. Ukuran otak nggak nyambung. Kenapa? Ukurannya iman. Kalau ukuran otak mau beda bang. Nih kita main otak-otakan nih. Tuh ada bocah tuh baris tuh di pagar tuh. Tuh 2, 3, 4, 5 tuh bocah tuh. Tuh bocah pasti ada emaknya, ada bapaknya nggak? Ada kan? Ada emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya enggak punya, emaknya enggak ada, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Nabi Isa bapaknya enggak ada, emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat bang, Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak ada suaminya, hamil. Itu mukjizat. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di Pondok Bahar, bukan. Ono di luar negeri. Oh, luarnya lagi. Jadi kalau ukurannya otak nggak nyambung. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ditempuh sepertiga malam, naik langit pertama, kedua Rasulullah sampai ke-7, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung, impossible. Bahasa kerennya Bu. Makanya Nabi Rasulullah tuh pulang Isra Mi'raj nongkrong bang depan Masjidil Haram. Bingung Rasulullah kalau mau diceritain ke umat, takut nggak percaya. Nah datang nih rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain. Nyamperin Rasulullah. Muhammad, dari mana kau? Habis Isra Mi'raj. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit pertama sampai ke-7 tembus, ketemu Allah, dapat perintah sholat, nongkrong lagi dari sini sebelum subuh. Wah, rombongan Abu Jahal ngomong PA lo. Ini kalau bahasa kita, stres lo. Sekarang berdiri Rasulullah. Angkat kakimu, Muhammad, ya angkat sebelah. Bisa berdiri? Bisa. Sekarang dua-duanya angkat, dia jatuh lah saya. Begitu aja jatuh, bagaimana ke langit pertama ke-7? Bohong, pergi rombongannya Abu Jahal, Abu Lahab ngadu ke Abu Bakar. Ke sini Abu Bakar ngadu.
Abu Bakar, no, teman lo Muhammad udah PA. Berseterai sekali kata Nabi Isra Mi'raj, dapat perintah Allah dapat sholat dari perintah Allah, kemudian nongkrong lagi sebelum subuh. Siapa yang ngomong? Kata Abu Bakar, no, teman lo Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Hei, dengerin semuanya. Gomelin Abu Bakar. Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lah, yang ngomong lagi, gua bacok batang leher lu. Oh, makanya Rasulullah dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Itu julukan tuh As-Siddiq. Ini kadang-kadang nih kalau terawih Bilal salah sebut. Al-Khalifatu awwalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq bin Siddiq. Siddiq tukang cilok. Salah. Jadi Isra Mi'raj ini ukurannya iman, nggak bisa ukuran otak. Kelar Isra Mi'raj, lihat ibu, yang beriman semakin mantap, yang setengah-setengah nggak jadi beriman, yang kafir, mikinan kafir, maka kelihatan di situ mana loyang, mana kaleng, mana emas. Maka Isra Mi'raj tanamin iman. Kalau Allah yang mau nggak bisa ngalangin bu. Allah yang mau nggak bisa ngalangin bang. Allah yang mau. Ulang perintah dapat tuh Isra Mi'raj, Rasulullah kan dapat perintah sholat. Awal pertama riwayat menjelaskan 50 waktu. Pulang nih Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa di jalanan. Ditanya bu, yang namanya satu profesi, kongkok lah bareng. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa? Dari Allah, sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang benar mat, ilokan sampai gocap. Ini kalau bahasa kita. Bener Nabi Musa 50. Apa kata Nabi Musa? Nggak bakal sanggup umat tuh sholat 50 waktu. Umat tuh lain sama umat gua. Umat gua mau tinggi-tinggi, gemuk-gemuk, koker-koker, minumnya susu sama madu. Umat tuh kuliatin kurus-kurus, kecil-kecil, makannya genjer dong sama kangkung. Nggak bakal sanggup. Balik Medan, minta diskon. Minta diskon sama siapa? Minta diskon sama Allah. Berangkat Rasulullah Pak, minta kurangin 45, ketemu lagi di jalanan. Berapa Muhammad? 45. Nabi Musa, kebanyakan. Balik. Mondar mandir. Inilah perjuangan Rasulullah buat kita umatnya. Dari 50 sampai 35. Udah tinggal 5 kok masih ketemu Nabi Musa lagi. Mudah berapa mantu kuliahin dapat berapa rit? Mondar mandir tinggal 5. Nabi Musa kebanyakan 5. Balik. Nggak sanggup umat tuh. Apa kata Rasul? Nabi Musa, kalau gue balik lagi mau muka gue mau ke tembok. Ya malu lah dari gocap sampai tinggal gotun. Biarin dah 55 gue rawatin, gue bawa pulang. Bang, jangankan yang 50 bu, jangankan yang gocap, yang 5 aja ya Allah. Kadang-kadang zuhur kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. Sengantem lakinya bangun bang, daripada ke Masjid Bani Malik udah ketinggalan jamaah di rumah aja bang, ayo kita sholat bareng. Abang jadi imam, saya di jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah repeng-repeng. Nyari tiang buat pegangan, dibui langsung pikirannya aja lah. Nah kalau langsung bangun kan takut jatuh. Udah senganem lakinya dibangunin, wudhu aja nih cepetan nih, suku vakum lempengin barisannya. Bininya ngomong enakan yang mencong bang. Jangan nyamut kok, udah senganem. Lakinya takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah senganem. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah, uminya baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bininya dalam hati ngomong, buset, udah siang Yasin. Padahal waktu ngaji ingat gurunya sama Habib Abdul Rashid. Masya Allah, kata Habib dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah itu, dipraktekin sama suaminya. Yasin, Allahu Akbar. Ininya ngomong, gua kira dibaca semua. Bayang yang ngobrol. Ya Allah, Bu. Sholat, Masya Allah, ini 27 Rajab perintah sholat, langsung Allah memanggil Rasulullah.
Maka perintah sholat, apa itu sholat? As-sholatu lugatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta, dikasih. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya. Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat menurut syarak, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta. Mintanya pakai cara. Caranya kudu pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Minta kagak ngomong ribet lah. Ibu nih minta cincin melaki, nggak ngomong lagi. Minta beli cincin nyolek, bang. Bang. Lakinya ngeliat bininya begitu meremelik. Lakinya nyeletuk bentar malam ngapa tuh? Beda kok persepsinya. Minta kudu ngomong. Makanya dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Diatur tata caranya melalui fikih. Sedekap yang bagus fikih ngajarin. Wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Perempuan sholat berdiri harus rapat kakinya. Laki-laki sholat berdiri kakinya sejengkal lebarnya, enggak boleh lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya enggak boleh rapat? Bagaimana cek lu? Kesian lato-latonya. Wow, moga enak giel. Kok kagak ngerasain? Perempuan nggak boleh sholat kakinya bekangkang lebar. Kalau ada angin dari bawah, seriwing aja. Ada aturannya. Kadang-kadang aneh orang bang sekarang belajar nggak pernah, ngaji nggak pernah, ikut-ikutan doang. Akhirnya sholat bayang pakai cara ikut-ikutan. Ditanya dalilnya kagak paham. Dasarnya dari mana? Nggak tahu. Lihat masuk masjid, masuk musola, udah jadi tontonan umum. Banyak orang yang takbir, ada yang ngeluarin tenaga dalam lagi sholat. Ada saya lihat, Allahu Akbar, ada yang begitu. Gurunya siapa? Ada yang begitu kok. Ada yang takbir keder, ada diputar sana, diputar kemari, ada. Sedekap ditaruh di atas dada tinggi kayak orang ampok. Bayang kakinya bekangkang lebar, kambing bisa lolos dari belakang. Kita udah di samping dia, kelingking kita dihilas sama dia. Diinjak sama dia kelingking kita, kata dia biar rapet Pak Ustaz, biar supaya setan gak masuk. Lu pinteran setan melu. Dari kelingking gak masuk, dari selangkangan lolos. Ada aturannya dong. Yang disuruh rapet tuh dalam sholat jamaah bukannya kaki bang, tapi pundak kita. Diatur dalam fikih. Sholat berjamaah itu yang disuruh rapet pundak. Pundak kita yang di atas kanan nih, di atas pundak teman kita yang sebelah kiri. Pundak kita yang sebelah kiri di bawah pundak teman kita yang sebelah kanan. Rapet. Makanya Rasulullah yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Rasulullah sholat kalau berjamaah bersaf-saf rapet baris seperti orang yang perang. Begitu musuhnya, bukan kaki yang rapet. Itu macam-macam kok orang sekarang nggak ngerti ilmunya. Saya pernah bang sholat disalahin kelar bayang. Bang, abang tadi sholat saya dengar baca usolli ya. Emang apa pak? Baca usolli hukumnya haram, nggak boleh. Waduh, ini orang dalam hati ada yang berantem nih bu. Baca usolli dibilang haram, di mana haramnya? Kita kan mau sholat nih ngadep kiblat, sebelum takbir kan lafazkan usolli di mulut, bener bang? Usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat, bergerak nih sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, hati barengin, ngomong niat. Sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh bagaimana? Yang nggak boleh baca usollinya habis takbir. Allahu Akbar, usolli fardul maghrib. Ini yang PA.
Udah takbir baca usolli. Pak Ustaz nggak pakai lafaz usolli kita baca boleh nggak? Ya nggak kenapa-kenapa. Karena baca usolli bukannya rukun dalam sholat. Kita sholat maghrib udah kepepet, waktunya nih udah kepepet. Langsung aja takbir, ngadep kiblat, niat barengin di hati. Allahu Akbar, sah. Nggak pakai baca usolli lu ngapa-ngapa. Tapi jangan dibilangin haram. Bahkan kalau menurut saya Pak, sebelum kita takbir mau sholat, nyanyi masih boleh. Ini kita sholat nih di masjid nih, ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya, dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu takbir dah Allah, barengin hati-hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya satu, kita punya otak apa kagak, itu doang. Masa mau sembahyang nyanyi, Pak Ul? Kalau otak tuh di mana? Secara hukumnya sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir, tapi otak lu di mana? Gila kali lu. Ada semua tata caranya diatur. Maka kita nih Isra Mi'raj. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah tentu ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat. Yang belum doyan sholat jamaah ke Masjid Bani Malik, ayo nih bapak-bapaknya sholat jamaah. Biarin tetangga baru doyan sholat, baru kedoyan ke masjid, jangan dikata apa-apa orang baru doyan. Ini kadang-kadang mulut usil, tumben bang lu ke masjid, besok dia kabur. Biarin orang baru belajar sholat, lambat-lambat dikit nggak masalah, baru belajar. Zuhur 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus, besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi nggak sekaligus dakwanya basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan takut-takutin, yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul, beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Ini sekarang yang terjadi banyak kan pakai sentimen mulu. Orang kemana aja datang kunjungan dijegal. Orang bener dikatai, di medsos, difitnah, dihina, dibully, dinyinyirin. Kan PA. Enak buat kita ngajong dah. Ibu, ibu. Luar biasa. Apa yang kita ambil dari pelajaran sholat? Pertama, sholat ngajari kita disiplin. Disiplin apa bang? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Ustaz saya mau sholat Jumat jam 10 pagi boleh, PA. Orang belum waktunya. Zuhur 4 rakaat 4 laksanain. Ustaz saya tambahin 2 ya biar 6 pahalanya kan banyak, PA lagi. Bener bu? Kecuali kalau pergian jauh lagi musafir, boleh dijamak di kosor. Itulah keringanan yang Allah kasih, hukum. Disiplin waktu, ini kan disiplin kita acak-acakan sekarang bang. Jujur aja bang, disiplin kita masih ditongkrongin. Percis anak muda dah, naik motor tengah malam, di depan lampu merah aja sodok terus, di depan diberhentiin sama polisi, prit, berhenti, siap pak, siap. STNK ada pak, ada pak, ada, SIM punya pak, punya. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Menteng bener nyautnya, saya kagak tahu ada bapak. Kenapa? Karena disiplin masih ditongkrongin. Sholat ngajari kita disiplin. Muara ibadah yang kita jalanin buat menghadap Allah, memberikan ridho kepada Allah, mendapatkan ridho dari Allah. Kenapa? Muaranya disiplin bang. Syahadat, disiplin akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makasih Pak Haji susunya.
Susu nih. Karena memang susu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Tuh kata bapak saya. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan beda. Bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang mah. Kalau bayi laki mah nyusunya lah 50 tahun masih nyusu. Lihat laki-laki udah pada metik kok. Nggak ada giginya nyusu. Bu, di semuanya muaranya disiplin bang. Syahadat, disiplin akidah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir, titik, harga mati. Perkara kalau ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad yang ngaku-ngaku, kita wajib kagak percaya. Pak Ustadz itu yang ngaku Nabi jenggotnya sedada, bodo amatan. Mau jenggotnya sedada kan jubahnya nyengser kayak Batman, udang-udangnya kayak ban Vespa. Kalau dia ngaku Nabi wajib tidak percaya, harga mati, titik, disiplin. Ini sekarang disiplin akidah kita udah banyak acak-acakan bang. Indonesia negara pasar cakep nih, apa aja masuk ke Indonesia laku. Ada aliran aneh masuk ke Indonesia laku, ada aja yang ikutin, saya bingung. Ada aja pengikutnya. Berapa kali kita dikibulin Nabi palsu. Mulai dari Ahmad Musodik, Nabi, aku Nabi, Ahmad Musodik, aku Nabi. Padahal mantan pelatih badminton, dapat wahyu di Gunung Sindur. Wow. Aku Nabi di penjara sama polisi, diwawancarain depannya. Ada minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Nabi stres tuh. Muncul lagi di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Menurut baker-bakemnya Kementerian Agama, ada agama baru di sana, perbatasan Brebes Losari itu. Ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Baca sholawatnya kagak enak bu. Sallallahu ala Tugimin. Kurang rasa. Muncul lagi di Bandung, Rancai Kek, tukang cukur namanya Sayuti, ngaku Nabi. Juara lagi Nabi Sayuti. Banyak kita yang ngaku Nabi, yang ngaku malaikat. Lia Edan ngaku Jibril. Lia Edan ngaku Jibril. Penjara 2 tahun. Hebat polisi. Bukan teroris doang ditangkap, Jibril dia penjara. Besok lama-lama Israel ketangkap dah. Kalau Israel ketangkap ribet banget kita. Yang kesian mana nenek dirangkut, alhamdulillah. Itu banyak orang PA-nya udah. Nabi palsu gentayangan di mana-mana, agama palsu macam-macam. Oh, kenapa? Karena kurang disiplin akidah. Makanya penting. Ada lagi tuh yang namanya, pernah dengarkan beritanya Yusman Roy? Ya bang, kok mantan apa tuh dia mengaku kalau sholat boleh pakai bahasa Indonesia, jadi diterjemahin boleh. Sholat takbir Allahu Akbar diterjemahin Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji seru sekalian alam. Doa. Kalau baca Fatihahnya diterjemahin, kan baca surahnya kulhu jadi nyanyi. Surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, nyanyi itu terjemahin, katakan Tuhan itu satu. Jadi nyanyi bu, Tuhan tidak beranak dan tadi beranakan. Mau teriak la ilaha illallah. Bu cari pojokan rame-rame, tiada Tuhan selain Allah. Ya, berPA udah. Ini banyak disiplin, makanya disiplin akidah. Yang kedua sholat, diajarkan disiplin waktu. Masya Allah, sampai-sampai Allah bersumpah atas nama waktu kok. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa amilus sholihat, dan melakukan amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis, selalu menasihati dalam kebenaran dan selalu menasihati dalam kesabaran. Ya Allah, luar biasa. Waktu, nih kita disiplin waktu dengan sholat, diajarin. Waktu itu singkat ibu, singkat bener. Ya Allah, kemarin baru hari Minggu, sekarang udah Minggu lagi. Waktu begitu cepet datang. Kemarin tuh bocah masih gendong anak, masih anak-anak, sekarang udah gendong anak. Bener bu?
Nih waktu yang Allah berikan buat kita manfaatin. Sisa umur yang Allah kasih 2023 jumlahnya nambah, hakikatnya kurang buat kita. Maka napas kita nih yang keluar masuk itu Bu, Masya Allah, yang dekat sama kita kan kematian. Napas keluar enggak masuk lagi, habis. Segitu doang. Makanya umur manusia nggak pernah banyak. Manusia umurnya cuma 7. Kalau nggak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, Rebo. Umur yang Allah berikan sisanya kita manfaatin buat takorup. Kenapa? Karena kita hidup dari waktu ke waktu, dibatasin oleh waktu, dan kita semuanya pasti bakal mati, ada waktunya. Nih semua calon-calon jenazah, emang agak mati ini? Doa. Jangan ngerasa muda kok, Ustaz masih muda saya, mau mati jauh lah. Enggak bang, mati mengacak. Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu. Yang muda pada berangkat duluan, kadang-kadang lagi ngetren yang muda pada mati duluan. Mega Ardila cakep, artis terkenal, mati Bu sampai sekarang. Nah, Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury, emang udah masih perawan itu, udah masih perawan kok, mati. Mubazir 2 orang mati. Alda Risma, Sukma Ayu, Olga 32, umurnya masih muda banget kok. Jupe, Julia Perez 37 bang, Jupe 37. Ade Namnung, artis badan gede, gemuk tuh, pemain Tawa Sutra, 40 tahun, jantung mati. Menyusul Budi Anduk, 40 tahun Budi Anduk bang, mati. Haji Masa itu lakinya Angelina Sondak 40 kok kena jantung mati. Ricky Jo sama 40 juga. Masya Allah luar biasa, yang muda-muda pada berangkat Bu. Asraf lakinya BCL, Asraf kenalkan ya bang ya, ganteng keren Bu. Allah si Asraf 40 tahun kok kena jantung, meninggal 18 Februari 2018. Wah emang saya tulis supaya gampang ngapalin masa idahnya si BCL. Masih pada umur, waktu tuh. Yang kedua, sholat ngajarin kita apa? Dalam sholat kita ambil pelajaran pendidikan buat kita. Sholat mengajarkan kita agar hidup tawadhu, rendah hati. Bu, anggota tubuh kita bang, yang paling terhormat kepala. Bercanda sama temen main keplak, kepala kita marah. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang Pondok Bahar KTP-nya gambar dengkul. Ini kepala anggota tubuh paling terhormat, tapi ketika sujud dalam sholat, lihat abang, kok kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat lagi sujud. Pelajaran buat kita dalam hidup bermasyarakat, apa yang kita mesti sombongin? Kita nggak ada apa-apanya ternyata di hadapan Allah. Lahir ke dunia kagak bawa apa-apa ibu. Jangankan ya Allah, nama aja dikasih orang. Lahir ke dunia dibantuin sama orang, baju dipakein sama orang, ya Bu. Makan disuapin sama orang, ya Bu. Nggak ada yang kita bawa bang, sehelai penangkun nggak ada. Apa yang mesti kita sombongin? Maka disinggung oleh Kong Haji Roma Irama. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kan begitu lagunya. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan?
Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Tuh, judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Nggak apa kok, saya kan Korsa. Masya Allah, disinggung apa yang kita sombongi. Jabatan, harta, pangkat, kedudukan cuma titipan kok, bener Bu? Jangankan jabatan nih, ruh kita Bu, ruh nih, napas kita Bang, ini cuma titipan, hak prerogatif Allah. Ruh kita ini enggak ada surat-suratnya, bodong. Mau kapan aja Allah ambil, itu hak Allah. Kenapa? Apa yang mesti kita sombongin? Jadi pejabat sombong, ada kan pejabat sombong? Banyak, namanya Fir'aun. Itu kan pejabat sombong Bang, makanya pejabat yang sombong-sombong itu anak buah Fir'aun semua. Harta yang kita punya, Masya Allah Bu, mentang-mentang kaya, duit banyak, dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang duit banyak, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kalau disebut kaya kan ada yang miskin, bener? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan ada bawahan, disebut bawahan ada atasan. Nggak mungkin ada atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang. Waktu ada bawahannya lah, selepatin. Nih, semua kita tuh Allah ngajarin dengan sholat, jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Apa yang kita mesti sombongin? Hidup yang enak tuh kayak tukang parkir. Tukang parkir tuh di mall Bang, Masya Allah, mobil banyak banget kok, mereknya cakep-cakep, harganya mahal. Itu tukang parkir enggak sombong. Enggak, dia mah enggak sombong. Ntar mobil bersih satu demi satu pergi, enggak ada sama sekali, dia enggak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin, tapi tidak merasa memiliki. Kalau hidup sudah merasa dititipin, saya yakin insya Allah Ibu, apa yang kita jalanin akan Allah berikan berkah. Bu, jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong. Apalagi pelajaran yang kita ambil dalam pelajaran sholat, selesai sholat salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran lagi kita ambil dalam hidup bermasyarakat. Hidup kudu tengok kanan, tengok ke kiri. Jangan kita mentang-mentang merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Kita makhluk sosial, siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Hari ini kita buktiin kebersamaan itu. Saya ngomong begini di panggung, duduk di bangku karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung, kenapa? Ada yang didengerin. Kita ini hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai asar saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Balik karena marbot itu usaha udah lama begitu. BA Bang. Hidup enak adanya orang lain kok. Sholat ngajarin kita itu hidup peka, tengok kanan, tengok kiri. Yang kaya bantu yang miskin kudu sadar diri. Ya Bu, ya Bu. Itu yang atasan jangan sombong, mentang-mentang atasan sombong buat nindes sama yang bawahan. Wah, Po, 2 tahun setengah kita gara-gara Covid habis kita ditindes. Jujur aja Bang, jujur aja dia kita. 2 tahun setengah nggak boleh kumpul-kumpul begini kita gara-gara Covid. Kumpul-kumpul diusir, yang dagang diusir, yang kerja PHK. Tiap hari beritanya TV siang malam, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Nenek-nenek ketakutan di kampung. Masa kena pilek, ya aku kena nih, ya aku kena nih. Jangan lupa ya, ibu bapak pakai masker, double ya, double. Jangan satu double, ya Allah mama habis makan jengkol. Pagi-pagi ke pasar lupa sikat gigi, masuk masker pakai double. Pulang dari pasar ngap-ngapan. Tetangga nanya, apa itu dia kena Covid? Enggak, dia ngendus napasnya sendiri.
Ditambah tulisan nakut-nakutin, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Siapa yang kagak mau takut bacaan begitu? Emang kagak ada yang enak bacaan apa? Kan ada bacaan yang enak dibaca. Indonesia kaya dengan bahasa yang indah. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan enak dibacanya. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Loh, takutan orang. TV yang mana beritanya begitu, Bu Allah. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada berita gituan lagi di TV, Bu. Udah TV-nya renyak semua. Nggak dapat stok, Bu. Bu, nah iya kita doang disuruh, ayo jamaah Bapak Ibu jangan lupa iklannya 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pret. Kita disuruh 3M, dia korupsi bansos 17M, sial, jangkalan banget. Enak buat kita, rakyat lagi susah, bansos diembat, najong bener dah. Ini ngeritik begini bukan berarti kita benci, enggak, jangan begitu, rakyat lagi susah. Ngeritik salah, ngeritik pemerintah sekarang. Nggak boleh, ada undang-undangnya. Tepuk tangan. Ini namanya rakyat. Ya Bu, jangan marah dikritik, berarti kritik tandanya sayang, begitu musinya. Ini marah, bikin undang-undang DPR RI itu, loh, undang-undangnya Bu, aneh, bebek, sekarang udah disahin. Bapak nih, umpama nih, Bapak hajatan, undang-undang tuh, wah seru, rame, tetangga keberisikan. Ngadu itu. Polisi diaduin, Pak, saya nggak terima tetangga saya kemarin hajatan, saya berisik banget lagi nggak bisa tidur, pokoknya diganggu dah, saya nggak terima nih, harus saya dipanggil dia. Nah, kita ada undang-undangnya dibikin, mau, kenapa? Karena udah disahkan. Ngeritik pemerintah diomelin, wah ada undang-undangnya, salah, dikritik tandanya sayang, wajar kalau jadi pimpinan dikritik, udah resiko, bener Bang? Kalau yang kritik dianggap musuh, kapan kita mau dewasa? Ini enak buat nih, lapar, mungkin kok kalau lapar sama. Terus siapa aja orang kalau ceramah kan lapar ngawur. Begitu. Kalau besok di 2024 ini tahun politik, jangan sampai kita dikalah-kalahin. Wah, demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, tenang agama rakyat. Bener Bang? Pilih aja udah orang-orang yang kita tahu karakternya siapa. Di sini ada calon kita. Udah besok. Ya, udah pakai disebut. Kita kenal dia nih. Bang Pandu besok jadi anggota dewan. Dia macam-macam. Langsung datengin ke rumahnya. Iya, jangan begitu lu Bang Pandu. Begitu musinya. Mana buat rakyat lagi. Orang kalau naik Panjat Pinang yang capek yang di bawah. Wow, itu yang di bawah kader. Yang di bawah udah jelas-jelas lehernya, wah, yang terus orang melintir kemarin naik Panjat Pinang. Tapi yang diinjak di bawah hatinya ngomong, biarin gue diinjak di bawah, nggak ngapa-ngapa, asal lu naik ke atas. Tuh, tapi kalau di atas inget dong, hadiah banyak di atas, bawa turun kita pecah rame-rame kan cakep urusan. Udah kita naikin kadang-kadang aneh, nyampe di atas habis hadiah di garis dewek, habis semuanya, makan duit rakyat, panci-panci aja kerepus semua. Bensin dia minum, solar dia minum, aspal dia makan, sampai kabel telepon diembat juga segala, dia kalah banget. Ini kenapa? Karena dia wakil rakyat kita, rakyat ketinggian rakyat mau wakil. Gak tinggi, mandi, gak macam-macam mau malu. Ketinggian rakyat mau wakil. Makanya kita aspirasi dia awas macam-macam. Saya masih ancam aja. Pokoknya dia masya Allah aman lah, amin. Iya, Bang. Iya, lain dari panitia lain, dari dia lain soalnya. Bu, jadi kesana-sana dah nih. Iya, hidup bermasyarakat yang begitu, yang kaya, ayomin yang miskin, kan udah diatur emang semuanya. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda, kan begitu ya Bu. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Wah, itu lagu pengaji Oma udah bener mulu dia Mak. Hebat pengaji Oma, hampir 1.000 lagu dibikin. Apa yang agak bisa? Loh, semua lagu terinspirasi. Mau cara nge-track, wah, yang motor diinspirasi, langsung aja rem tangan sekuat tenaga. Jadi lagu tuh hebat banget.
Aki-aki lagi nyirami kebun, terinspirasi nenteng keret, nenteng keret, nenteng keret, nenteng keret, nenteng. Ngaji Roma dilawan. Orang cerdas itu mah bu. Wah, soundman-nya tuh namanya Haji Tatang. Jadi lagu ketemu Haji Tatang tiap hari. Dangdut Tatang, dangdut Tatang, tang 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 tang, dangdut Haji Tatang. Lah, ngaji udah hebat udah. Sampai tidur sama bininya dibikinin lagu sama dia kok. Ya, kok nggak pernah dengar lagunya. Ada bang, judulnya Santai. Coba ketik di YouTube, Santai Roma Irama. Itu musiknya lihat kan. Turun tangan tinggi. Turun tangan tinggi. Santai, yuk kita santai. Turun tangan tinggi. Mau madu ya? Iya, mau ya, mau madu. Mukanya kejayaan ibu ya. Ntar pulang mau diomelin, mau ngaji oman. Ya Allah, luar biasa nih kita hidup bermasyarakat. Kudu tengok kanan, tengok kiri, saling berbagi. Hidup enak adanya orang lain bang. Contoh kita tuh simbol kebersamaan kita masjid. Nih simbol kebersamaan masjid. Masjid Bani Malik nih ada aturan. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Aturan. Pak RT masuk masjid buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. Pak RW masuk masjid buka sepatu. Lurah masuk masjid buka sepatu. Nah. Jamaat masuk masjid copot sepatu. Gubernur masuk masjid buka sepatu. No. Termasuk presiden masuk masjid buka sepatu. Pintar anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana, Cek? Udah datang dari mana, Bang? Udah dari Kidul, Ngadep Kulon. Lu dari mana? Dia dari Wetan tuh, Ngadep Kulon. Lu dari mana? Gua dari Kulon, Ngadep Kulon juga. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam sudah ngajarin Pancasila lebih dulu lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing bang, rame, keder malaikat. Orang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silain euy. Yang Sunda takbir. Teman kita dari Padang kencangan lagi. Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Rame kacau. Makanya kita sholat berjamaah diajarin, udah ngajarin Pancasila. Kalau sudah masuk semua bang ke masjid jangan usil. Orang mau datang dari mana jangan usil. Warna kulitnya bagaimanapun jangan usil. Potongan muka orang begitu jangan usil. Nih emang warna kulit begini kita mesen. Nah kita kagak mesen, jangan ribut soal warna kulit dong. Potongan muka kita begini kita nggak mesen, jangan ngatain orang. Ini kadang musibat mulut, itu orang hidungan lucu ya. Hidung orang dia bacain, orang kagak order. Nggak mesen. Dijaga dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun dia, kalau dia muslim, saudara kita. Benar? Tuh. Kalau sudah masuk ke masjid semua, terapkan sholat jamaah. Syaratnya sholat jamaah 2, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh, berarti bang makmum. Pak Ustadz dia itu tukang mabok itu, boleh jadi makmum? Gak boleh, berarti bang makmum. Emang dia mabok apaan? Kalau naik mobil muntah. Gak apa-apa orang timbang makmum. Pak Ustadz itu dia kan bacanya nggak fase, boleh jadi imam, jadi makmum, lah boleh, ketimbang makmum, ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, yang ada bab pemilihan imam. Imam memimpin orang banyak, kalau imamnya bego makmumnya geblek kacau. Dulu kejadian bu, tahun jebon, ada 4 orang goblok. Tahu kan goblok ya? Bego, blokon, tolol, PA, minum es ditiup. Tuh orang PA dikirain panas ngebul, ditiupin tuh es.
4 orang goblok sholat bang di musola. Musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus kali ini. Mau atahiyat kaget, itu tikus jatuh. Batal gak bang? Batal. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, dicolek, gak ngerti ilmunya. Lagi sembahyang kagak boleh ngomong. 2 udah yang batal. Yang 3 temennya nih yang tengah-tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Yang 1 harusnya selamat sebelahnya, dia nyaut, untung gue diem aja. Dan bego. Nah, enggak sembarangan makanya bang milih imam tuh. Ada imam, ada makmum, diterjemahin dalam bermasyarakat. Ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh. Nanti bang rakyat baru lahir brol. Rakyat udah mana nanggung utang negara. Tapi nggak sembarang orang jadi pemimpin. Kudu ada pilkada, pileg, pilpres, pilgub, ada semuanya. Makanya syarat jadi imam dalam sholat tuh ada 4. Syaratnya apa Pak Ustadz jadi imam? Yang pertama harus fasih, bacaannya fasih. Pilih dia yang paling fasih. Mohon maaf yang cadel, yang bindeng, yang swing, minggir dulu. Orang bindeng jangan. Mau kemana lo? Walung. Jangan jadi imam. Gue denger bapak lu sakit, udah meninggal. Udah meninggal. Oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Minggir. Yang fase. Pak Ustadz di kampung saya ada 2 orang fase, saya bingung milihnya, sama-sama fase. Ya udah kalau sama-sama fase, syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, yang berhak jadi imam, yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum kepengennya kagak muluk-muluk. Apa sih kepengenan makmum bu? Lu kalau jadi imam, ya nggak baca, lu jangan panjang-panjang, begitu doang jadi makmum mak. Bener bu? Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ikut sini ikut, cuma nantinya ngomong, besok kok kapok sembahyang melu. Bener bang? Nah iya Rasulullah udah nyinggung buat kita, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Dulu sahabat Mu'adz bin Jabal diomelin, ditegur sama Rasul. Mu'adz bin Jabal sahabat Rasulullah jadi imam sholat, habis baca fatihah sholat maghrib, baca surahnya Al-Baqarah. Ditegur sama Rasulullah, afadan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama, jangan begitu. Kalau jadi supir ingat penumpang. Kalau sholat sendiri nggak ngapa-ngapa, lu buat 2 juz, 3 juz, sampai 30 juz nggak ngapa-ngapa. Tapi lihat dong pemimpinnya, di makmum kita di belakang, begitu musinya. Makanya kalau jadi imam jangan lama-lama, bacaannya jangan lama-lama. Udah emang aturannya 2 periode, nggak usah ditambah-tambahin. Nah, iya tuh menyalahi konstitusi, jangan lama-lama, nggak boleh, nggak boleh lama-lama, nggak boleh dong, nggak boleh. Biar taat undang-undang lah, nggak boleh lah. Kita kan taat undang-undang 45, nggak boleh lah. Katanya Pancasilais, nggak boleh begitu. Bener bu? Iya maunya rakyat tahu tuh pemimpin. Rakyat pengennya bang agak pakai muluk-muluk nih. Rakyat nih pengennya anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Segitu doang udah. Ibu. Bengkok siang. Ya bu. Makanya sama-sama fase, sama-sama alim. Sama-sama alim Pak Ustadz. Fasenya sama. Saya bingung ini. Bagaimana cara milih jadi imamnya? Kalau sama-sama alim, sama-sama fase. Syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya yang berhak jadi imam. Yang tuaan. Waduh Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng ini. Sama, kemarin ulang tahun bareng gini. Oh sama, sepantaran. Ya kalau umurnya sama juga. Syarat yang keempat, apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Pak Ustadz dari masih kecil ini dia. Kan dia CS kental, dia kemana-mana berdua-duaan mulu, punya rokok sebatang, orang potes sebelah, dia CS kental. Habis dah syarat ibu, habis 4 habis dah syarat. Yang kelima ini tambahan doang dari saya, yang gininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini mah tambahan doang Po, ini tambahan doang.
Iya kan, kenapa saya nambahin yang begitu? Karena dia ada sabaran. Pulang ke sono dikunciin pintu, pulang ke sono dikunciin pintu. Akhirnya tidur di masjid, di kolong beduk dia tidur. Nih, Masya Allah, kita kepengen kebersamaan, kekompakan ya Bu. Lewat berjamaah di masjid, berjamaah juga dong terjemahin dalam bermasyarakat. 2023 dikit lagi 2024, tahun politik, jaga kebersamaan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Bener. Beda boleh, marahan jangan. Itu namanya besok lu milih siapa? Gue sih besok milih Bang Pandu. Lu kalau gue milih lakinya bininya Pandu. Oh iya dah, lu lewat sono, gua lewat sini, ntar kita ketemu di sono, kan begitu cakep bagian ya. Mau bagaimana kek ya Bang? Kita beda boleh, marahan jangan. 5 jari, 5-5-nya beda. Tapi kompak bersatu, gua bisa mukul, bisa nampar. Ini beda di jempol, tunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Tingginya beda, bentuknya beda. Tuh, ya kan? 5-5-nya kompak, bisa mukul, bisa nampar. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Nampar pakai tunjuk kagak sakit Bang. 5-5-nya ada simbol dalam bermasyarakat. Apa? Jempol, simbolnya pejabat, PRT, PRW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah, cakep, bagus, keren, mantap. Beginiin nyungsep. Nah ini namanya tunjuk. Siapa tunjuk? Simbol orang kaya. Kudu ada. Orang kaya simbolnya tunjuk. Kenapa? Kalau karena nunjuk rapi semua. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi. Bang, madrasah bangun di sono. Kalau orang kaya yang nunjuk rapi madrasah. Coba-coba kita yang miskin nunjuk sembarangan. Habis di toko koran. Ada model lo. Orang kaya mah beda, duduk bareng orang kaya. Kentut orang kaya Bang. Temennya ngomong, waduh Bapak sehat. Sehat Bapak, orang kaya. Alhamdulillah bisa kentut Pak. Iya. Nah coba yang miskin kentut sembarangan, hapus kita dibully. Setan lu. Bangke bener lu gak punya adab Pak. Kentut sembarangan, pindah sono pinggir kali, diusir. Makanya orang kaya simbolnya tunjuk. Nah ini jari tengah nih. Jari tengah, simbol siapa jari tengah? TNI Polri. Tuh jari yang paling tengah, yang paling tinggi. Di tengah adanya dia. Di tengah nih TNI Polri adanya jari tengah dia. Jari tengah. Di tengah adanya dia. Ngapa di tengah-tengah? Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Netral, tengah-tengah ya. Netral ya. Jangan belain yang ono mulu. Netral. Okrai netral. Netral. Yang ini baru jari manis, simbol anak muda. Kenapa jari manis? Karena masa muda, masa yang paling manis. Simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini baru kelingking, simbol kaum perempuan. Nih Bu Dharma Wanita, the power of emak-emak ini. Kelingking dia, kecil tapi antem. Jangan macam-macam sama kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Ya fleksibel Bang, kemana aja masuk ini. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Wah, di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Sodo kan pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol. Boros. Sian bola ayam ledes. Masing-masing fungsinya tuh. Kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Hati-hati ada kelemahannya, perlu kita sadarin. Kelingking kalau sweet di mana-mana ketemu jempol pasti kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara, kekuasaan sering jatuh gara-gara. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ayo ayang beb mam dong tayang. Ibu Hawa yang rayu-rayu. Ayo ayang beb mam dong tayang. Ayo. Akhirnya kemakan buah khuldi. Nyangkut di tenggorokan. Laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang. Pegang leher suami ibu. Tanya pelan-pelan, bisikin, Bang ini buah khuldi ya.
Tapi Ibu Hawa makan buah kuli nggak nyangkut di leher kan, langsung dia nyangkut di dada. Kalau abang lo percaya ntar pulang pegang aja, bisikin pelan-pelan, Neng ini buah kuli. Bininya nyaut, bukan bang, ini paya Arab. Kelingking bisa ngalahin jempol, hati-hati. Tapi nggak selamanya menang nih kelingking. Kalau sweet ketemu telunjuk baru kalah. Telunjuk orang kaya, makanya perempuan asal niat duit begini aja kok. Bukannya matre kok, bukan. Memang udah bawaan lahir. Itu kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang tuh. Ya enggak, karena apa? Karena memang ada ustadznya yang ngajarin, emosinya bisa hilang, ada gurunya. Yang kagak hilang mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Itu udah kita umpetin di mana aja ketemu dia cari. Itu bini bisa nyari duit tuh. Duit apaan bang diselipin? Duit siang ini. Duit umpetin bisa ketahuan malu. Makanya kita gak pengen kebersamaan, kekompakan, rukun beda bang. Sholat jamaah ngajarin kita, ayo sama-sama kebersamaan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Kita tumbuh kembangan semangat kebersamaan. Berjuang semua kita sesuai daripada proporsionalnya, berjuang sesuai kemampuan kita. Kalau musuh kita akar nangka, ayo kudu kampak yang maju. Kalau emang musuh kita kumis, silet maju. Kenyocok, ini kadang-kadang terbalik bang, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis agak rapi, bibir somplak. Nah, siapa jadi apa udah nggak jelas. Makanya kita pengen ada perubahan agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera. Disingkat agar negara Indonesia. Ya begitu dah, jangan pakai disebut, udah paham semua. Ya ntar menyalahi kode etik jurnalistik kalau kita sebut, karena mau direkam pokoknya. Yang jelas ya, nggak boleh kita kampanye di tempat-tempat ibadah, nggak boleh. Bu, itu aturan KPU, kita kampanye di tempat ibadah, tempat instansi, nggak boleh kampanye. Emang lagi tahun politik, nggak boleh kampanye. Contoh nih, contoh, kalau ada ustadz kiai dalam masjid, contoh, bapak-bapak jamaah sekalian, besok mari 2024 kita pilih Pak Anies Rashid Baswedan. Itu nggak boleh tuh di masjid begitu ngomong, nggak boleh itu begitu ngomong begitu. Itu contoh, itu dari contohnya begitu, nggak boleh itu kampanye namanya, nggak boleh itu kampanye tuh. Iya, nggak boleh. Contoh, nggak boleh begitu. Bapak-bapak besok pilih Anies Baswedan lalu presiden, nggak boleh tuh di masjid begitu, nggak boleh. Itu contoh, nggak boleh tuh begitu. Ini kita mempraktekin, menyampaikan penyuluhan aja dari KPU ini, menyampaikan ini tuh. Ya barangkali itu gitu ya. Ya, ya. Itu nggak boleh ngomongnya di masjid begitu. Itu contohnya begitu, umpama nggak boleh tuh begitu. Ya, makanya kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Yuk sama-sama lewat Isra Mi'raj. Persiapkan diri kita, ibu, memasuki bulan Sya'ban, Ramadan, hitungan 1 bulan lagi ya bu, kita memasuki bulan Ramadan. Tingkatkan iman, kualitas ibadah kita, dekatkan diri kepada Allah, bahwa kita bersyukur diberikan oleh Allah waktu untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dia berikan sehat walafiat, Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya kemari nggak bawa apa-apa, tapi bawa produk bu. Ada produk namanya madu, mereknya Madu Bang Tile. Nah di sana bu, saya kemari bukan jualan, tapi nyuruh bapak ibu ngajak beli. Jadi itu madu murni dari Sumatera. Saya ikhtiar. Kenapa? Karena depan rumah Bang Pandu udah ke rumah, ngelihat lokasi ada 3000 meter. Saya lagi cicil bebasin buat pondok pesantren. Jadi ibu beli itu madu sama aja udah abang udah memberikan sebagian cicilan buat